Allahu a'lam bissawab. Kapan yang dilanjutkan? Ba'dal 'asr. Insyaallah sampai halaman 50, 250. Oh, insyaallah khatam. Insyaallah. Hari Jumat libur. Ya. Tafadhalu hafizakumullah. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Murajaah, silakan murajaah sendiri. Ya. Al-zahir wal muawwal. Zahir dan muawwal. Nah, ini istilah lain lagi. Jadi kalau kemarin ada mujmal, ada mubayyan, ada zahir, ada muawwal lagi. Nah. Ya. Ta'rif al-zahir. Al-zahir lughatan al-wadih wal-bayyin. Zahir secara bahasa yang jelas, yang bayyin, wadih. Ya. Nah. Wastilahan, sedangkan secara istilah makna zahir adalah ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajih. Apa yang menunjukkan ya pada nas itu sendiri, pada lafaz itu sendiri terhadap suatu makna yang lebih kuat. Yang ketika disebutkan lafaz itu ya ke arah situ itu lebih kuat daripada ke arah yang lain gitu loh. Paham? Nah. Ma'ahtimali ghairihi, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain. Cuman ke arah situ itu lebih kuat. Itu. Nah. Ya. Paham? Misaluhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, permisalannya. Rasulullah SAW bersabda, tawabba'u min luhumil ibil. Berwuduklah kalian dari daging unta. Makan daging unta. Nah. Fa inna zahira minal murad, yang zahir. Ya. Dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini kata tawabba'u. Karena terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apa maksudnya tawabba'u di sini? Ada yang mengatakan cuci tangan saja. Karena tawabba'u dari asal kata wudu kan. Wudu secara bahasa minal wadha'ah. Maknanya nadhafah, bersih. Jadi cukup dengan apa? Mencuci tangan. Bukan berwudu dari awal sampai akhir yang sebagaimana kita ketahui. Nah, sebagian para ulama mengatakan tawaddhu, tidak. Tawaddhu yang dimaksud adalah berwudu. Ya, yang syar'i. Nah. Ya, karena itu yang zahir kata mereka. Itu yang zahir. Maka yang zahir dari yang dimaksud di sini wudu, ghuslul a'dha al-arba'ah ala sifati syar'iyyah. Adalah membasuh 4 anggota tubuh berdasarkan sifat yang telah disyariatkan. Paham ya? Dunal wudu alladhi huwa an-nadhafa, bukan wudu yang maksudnya bersih, mencuci tangan saja. Nah, sebagian ulama memahami demikian. Tapi ingat, ya, sekarang ini kita berbicara dalam masalah apa? Masalah nahwu, masalah lughah, atau masalah syar'i? Ingat al-haqa'iq ya. Ada 3 macam hakikah. Maka setiap hakikah itu kita bawa kepada tempatnya masing-masing. Sekarang kita membicarakan masalah apa? Syar'i. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW khitab kita dengan khitab yang syar'iyah.
Maka ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan satu lafaz ya secara syar'i demikian, salat itu apa secara syar'i, wudu itu apa secara syar'i, fayambaghi an nahmil kull hadhihi al-alfaz ila al-haqa'iq asy-syar'iyyah. Sepantasnya kita membawa setiap lafaz ini pada hakikat syar'i karena pembicara masalah syar'i, kecuali apabila ada qarinah yang menunjukkan itu hakikat lughawiyah. Nah, maka ini dinamakan yang zahir dari kata tawaddu. Nah, ya, yang zahir. Nah, fahimtum ya ikhwan? Ya. Nah, kalau misalnya di sana ada riwayat, misalnya di sana ada riwayat yang menjelaskan secara rinci, apabila kalian setelah makan daging daging unta, maka hendaklah kalian berwudu seperti wuduku ini, lalu dipraktekkan misalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu yang syar'i, misalnya begitu. Nah, kalau ada hadis seperti itu, maka hadis ini apa namanya? Mujmal. Paham ya? Jadi mujmal. Nah, ini namanya hadis yang mubayyan ya, yang kita sebutkan tadi itu kalau misalnya ada. Paham? Nah, sekarang tidak ada qarinah yang lain. Paham? Tidak ada qarinah yang lain sehingga tidak bisa dikatakan lafaz ini mujmal. Ya. Tapi maka kita melihat kepada tidak bisa kita membawa mujmal kepada mubayyan, paham ya? Nah, akan tapi ketika kita melihat pada lafaz tersebut, kata tawaddau, ya dari sisi al-zahir wal muawwal. Ya, bahwa yang zahir ma yatabadar fi dzihn indama dzakara Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lafzan wa hadha al-lafz atau hadhihi al-alfaz qad arrafaha Allah subhanahu wa ta'ala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana ma'nahuma. فينبغي لنا أن نرجع إلى هذه الحقائق الشرعية. Ya, kalau keluar dari hakikat syar'i itu berarti apa? Ta'wil. Paham ya, kawan? Itu namanya ta'wil. Fa kharaja bi qaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan al-mujmal, li'annahu la yadullu ala al-ma'na bi nafsihi. Ya, karena al-mujmal makna fi ghairihi. Wa kharaja bi qaulina rajih al-muawwal li'annahu yadullu ala ma'nan marjuh laula al-qarinah, kalau tidak ada qarinah. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dhahikallah yadhakullah ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yanbaghi an nahmil hadha al-lafz ila madha? Ma'nahu zahir. La ta'wil. Makna yang zahir. Kita boleh mentakwil karena apa? Ada qarinah, la qarinah. Masail ghaibiyah. Fayanbaghi an nu'min bi sifatillah subhanahu wa ta'ala kulliha biduni ta'wil. Wa kharaja bi qaulina ma ihtimali ghairi an-nass as-sarih. Sebab kalau nasnya sharih tidak ada ihtimal namanya. Paham ya, ikhwan? Nah, li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Sebab tidak ada kemungkinan yang lain kecuali satu makna. Itu nas namanya. Ya. Baik. Fahimtum ya ikhwan? Al-amalu bil-zahir wajibun. Mengamalkan zahir hukumnya wajib. Illa bidalilin yasrifuhu an zahirih, kecuali dengan dalil yang memalingkan dari yang zahir. Lianna hadhihi tariqatus salaf. Inilah tariqahnya salaf. Wa li'annahu ahwatu wa abra'u lidh-dhimmah wa aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Karena itu lebih berhati-hati, lebih melepaskan ya tanggungan beban. Ya, dan lebih kuat dalam hal beribadah dan ketundukan. Nah, sehingga ketika ada lafaz kita bawa kepada zahir. Kita akan punya hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, Allah gembira, Allah ridha, Allah marah?
Nah, karena itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hujjah, kuat. Tapi di saat kamu mentakwil, di saat kamu mengarahkan pada yang lain, apa hujahmu? Apa alasan kamu? Kenapa kamu mentakwil? Iya kan? Qarinah apa? Nah, maka ya, al-aslu fil amal fi hadhihi syari'ah na'mal bil zahir. Nah, hal anta zahiri? Anta zahiri? Nah, أنت ظاهر يا مد نعم مذهبك ظاهري نعم kalau yang dimaksud madhab zahir yakni annana na'mal bil zahir na'am labud an na'mal bil zahir lakin idza kana al murad madhab Ibn Hazm wa hiya madhab al zahiriyah fa نقول لا لأن هذا المذهب فيه جمود في بعض الأشياء عنده جمود فلا نعمل بهذا ولا يمشي مع الشريعة السمحة. طيب إلى هنا يا أخوان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت